Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan, termasuk seleksi CPNS, seleksi P3K, pengangkatan honorer, pendidikan profesi guru, tunjangan profesi guru, dan hal lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan step pengangkatan honorer yang telah dipaparkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang isinya adalah membahas tentang pengangkatan honorer di tahun 2024 setelah pengesahan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang mana detailnya itu diatur dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN 2023 yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini dihebohkan bahwa ada pengangkatan langsung jadi P3K tanpa tes seleksi. Nah, di sini disampaikan bahwa honorer X THK2 langsung jadi P3K tanpa tes seleksi. Bapak Ibu, kalaupun tidak ada tes seleksinya, tetapi simak atau harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer bahwa ada kriteria yang bisa dijadikan sebagai satu syarat pengangkatan para honorer ini, baik honorer kategori 2 maupun non-ASN, untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes seleksi di tahun 2024 tahun depan. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Apa kira-kira kriteria usulan Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengangkatan ex-THK2 yang langsung jadi P3K tanpa seleksi tes? Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat informasi penting terkait dengan kabar gembira untuk seluruh honorer, terutama ex-THK2 dan non-ASN yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Disampaikan bahwa honorer ex-THK2 langsung jadi P3K tanpa tes seleksi dalam penataan P3K turunan dari Undang-Undang ASN 2023. Penyampaian terkait dengan honorer X THK2 jadi P3K tanpa tes seleksi dari anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Aminur Rahman, disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Senin 13 November 2023. Sampai hari ini Bapak Ibu, ini masih menjadi topik pembahasan terkait dengan hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemenpan RB dan BKN di Gedung DPR RI pada hari Senin 13 November 2023 yang telah terlaksana beberapa hari yang lalu itu. Jadi selain agenda penataan honorer X THK2 jadi P3K tanpa tes, seleksi mereka membahas juga beberapa informasi lain sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini,
telah resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober bulan yang lalu. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bernafas lega karena memang payung hukum pengangkatan honorer ini sudah disahkan, sudah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober yang lalu. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Aminur Rahman menyampaikan bahwa ex-THK2 atau yang dikenal dengan tenaga honorer kategori 2 langsung diangkat jadi P3K harus menjadi super prioritas karena ex-THK2 sudah berusia mendekati pensiun. Ingat Bapak Ibu ya, para honorer non-ASN dan honorer kategori 2 adalah super prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K lantaran mereka sudah berusia mendekati pensiun. Jadi suatu hal yang wajar saja kalau para honorer non-ASN dan honorer ex-THK2 ini dihargai, diapresiasi karena pengabdiannya dan kontribusinya kepada negara selama ini, selama menjadi honorer. Saya juga ingin penjelasan lebih detail terkait dengan penataan tenaga non-ASN. Di situ ada dua kategori ex-THK2 dan non-THK2. Kalau komitmen kita ini semua sudah bulat, yang kedua ini pasti pengabdiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan peserta tes P3K yang kategori pengabdian setahun 2 tahun. Kalau saya boleh usul ex-THK2 ini langsung dikonversi aja jadi P3K. Langsung dikonversi aja Pak jadi P3K, ujar anggota Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB dan BKN. Jadi itu usulnya Bapak Ibu, supaya para honorer ini, terutama kategori 2 dan non kategori yang sudah lama mengabdi, langsung dikonversi jadi P3K. Jadi kita doakan Bapak Ibu ya, supaya konversi langsung P3K ini dari honorer kategori 2 bisa menjadi satu realita di tahun 2024 tahun depan. Usulan dari anggota Komisi 2 ini tentunya berdasarkan pertimbangan dari sisi usia dan pengabdiannya yang sangat lama untuk instansi. Usia mereka sudah kritis, Pak. Hari ini kalau dari ex-THK2, maka saya dalam persoalan ini menjadi pertimbangan yang super prioritas, bukan prioritas. Ingat Bapak ya, super prioritas bukan prioritas. Itu berlaku untuk honorer ex-THK2 dan non-ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi. Jadi langsung konversi saja jadi P3K sambungnya. Harapannya agar proses penataan honorer ini dilakukan dengan verifikasi dan validasi data yang akurat. Tidak hanya dengan mengupdate datanya saja. Tentu saja ini menjadi catatan buat Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan juga Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam memantapkan hasil rapat pertemuan ini dan mengawalnya sampai menjadi peraturan pemerintah dari turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Di akhir penyampaiannya, Aminur Rahman mengingatkan kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk benar-benar memperhatikan data ini tidak dimanipulasi dan menjadi data bodong, supaya datanya benar-benar sah dan resmi, akurat, valid datanya. Itu harapannya. Jadi di sini sampaikan, katanya kami tidak ingin subjektivitas pejabat ini di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Momentum konversi ini menjadi bagian yang merugikan orang yang betul-betul sudah berada pada database-nya BKN kategori X-THK2. Ini kata Amin Rahman di akhir penyampaiannya, sarannya kepada Kementerian Pan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu. Perhatian DPR RI, ini terutama dari Komisi 2 dan komisi yang lain termasuk Komisi 10, Komisi 9, ini selalu ngotot menyampaikan satu ketegasan kepada pemerintah melalui Menpan RB dan BKN terkait dengan nasib para honorer ini. Terutama para honorer kategori 2 dan honorer non-ASN yang sudah berpuluh tahun mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Cukup luar biasa pengabdian mereka. Bahkan diakui
Tanpa honorer, kegiatan birokrasi akan terganggu dan bisa tidak lancar. Nah, dengan para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi ini, dengan skill yang mereka miliki, keahlian dan keterampilan yang mereka miliki, maka semua pelayanan publik berjalan sebagaimana harapan. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI kepada Men 4 RB dan KN tentang honorer kategori 2 atau ex-THK 2 dan non-ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi langsung dikonversi jadi P3K 2024. Demikian informasinya. Dan sebelum kita tutup, bagi Bapak Ibu, jangan segan-segan bila ada rekan, saudara, teman yang butuh informasi terkait dengan pengangkatan honorer, informasi seleksi CPNS dan P3K, sharekan dan bagikan kepada mereka informasi ini supaya mereka juga mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan info sebagaimana Bapak Ibu mendapatkannya dari channel ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.